Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, mencurahkan nikmat kepada kita bersama berupa kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga kita semua bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang akan kita kerjakan nanti mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini saya mengambil sebuah judul yaitu dialog, percakapan, perbincangan, tanya jawab antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Dialog singkat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudassir ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk neraka Saqar? Kemudian penduduk neraka Saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Qalu, semua penduduk neraka Saqar itu menjawab bersama-sama, yaitu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak menegakkan ibadah sholat. Hati-hati dengan sholat. Tidak menegakkan sholat tempatnya di neraka Saqar. Karena sholat itu merupakan kewajiban
rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, apalagi dilalaikan oleh umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tidak ada udzur syar'i karena sekedar bepergian safar, kemudian dia tidak sholat. Alasannya nanti akan kami qadha setelah sampai di kampung halaman. Tidak boleh seperti itu. Apalagi kita tidak sholat dengan sengaja, tidak ada udzur syar'i, tidak ada syarat yang membolehkan. Dalam sebuah hadis ditegaskan oleh Rasulullah SAW, man tarokas sholah muta'ammidan faqad kafar. Man, barang siapa taroka, meninggalkan solat, man tarokas sholah muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafar, maka orang itu sudah kafir, sudah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan solat. Tidak menegakkan solat dengan sengaja, langsung kafir, eksekusi kafir. Tidak ada bahasa lain yang lebih halus, tidak ada sudah. Qotnya itu menurut kaidah bahasa Arab itu qot taukid, sungguh-sungguh benar-benar orang itu sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Barang siapa yang tidak salat berarti dia merobohkan agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita maklumi bersama bahwa sholat itu ibadah pertama kali yang akan ditanya nanti di hadapan Allah di hari kiamat terhadap seorang hamba. Bapak, saudara-saudara, tidak akan ditanya pangkat jabatan terakhir apa, pernah jadi calon apa, tidak akan pernah ditanya. Pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah. Amalan pertama kali yang akan ditanya, dihisab kelak di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah salat. Salatnya ditanya pertama kali. Wa idza saluha sairu amalihi. Apabila salatnya baik, benar, khusyuk, tepat pada waktu, tumaknina, sairu amali, maka amal yang lain dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, wa idza fasadat, apabila solatnya tidak baik, tidak benar, tidak tumaknina, tidak tepat pada waktunya, sairu amalihi, amal-amal yang lain yang pernah dia lakukan diabaikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan salat. Makanya langsung Allah mengatakan orang yang masuk neraka sakor itu adalah orang yang tidak salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walam nakunut imul miskin, yang menyebabkan kami masuk dalam neraka sakor adalah yang kedua, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Hati-hati kelompok dakhif, kelompok agniya. Jangan mengira, jangan menyangka bahwa harta benda yang kita miliki itu seluruhnya milik kita. Tidak. 2,5% dari harta yang kita miliki itu ada hak-hak anak yatim piatu, ada hak-hak anak miskin, anak fakir, ada hak-hak janda-janda tua.
Jangan dikira bahwa semua harta yang kita miliki itu milik kita semua. Tidak, 2,5% itu ada hak-hak mereka. Kalau itu tidak diberikan kepada mereka, maka kita nanti akan masuk dalam neraka sakor. Dihitung. Bukan hanya orang tidak sholat saja yang akan masuk neraka sakor. Orang yang tidak peduli anak miskin, orang yang tidak peduli anak yatim. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ditegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah peduli kepada anak yatim, tidak pernah peduli kepada orang-orang miskin. Saya tekankan, semua harta benda yang kita miliki, 2,5% itu ada hak-hak anak yatim, ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak janda-janda tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menyebabkan masuk neraka sakor, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama-sama orang-orang yang membicarakan. Maksudnya adalah orang yang masuk neraka sakor itu dulu masuk kepada majelis ghibah. Ada kelompok orang yang suka memberikan gosip kepada orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencari kelemahan orang lain, suka membuka aib orang lain. Itu tempatnya neraka sakor. Hati-hati, lisan kita dijaga agar selamat. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada akhir, falyakul khairan, berbicaralah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, diam saja. Diam itu adalah pilihan yang terbaik. Jangan jadi komentator kalau tidak paham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma saqor. Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu? Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubqi wa la tadar. Ia neraka sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Begitu orang masuk ke dalam neraka sakor dalam keadaan utuh, fisiknya utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka sakor, maka semua daging-dagingnya, semua kulit-kulitnya melepuh, hanya tinggal tulang belulangnya. Setelah tinggal tulang belulangnya diambilkan oleh malaikat, disirami dengan air surga. Kemudian dia kembali utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah utuh dia seret, dia lemparkan lagi ke dalam neraka sakor. Kalau orang kafir di dalam neraka sakor itu khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Perlu hadirin dipahami bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan menganggap enteng, saya insya Allah sebentar saja di neraka. Tidak. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu neraka sakor yang begitu dahsyat
siksaannya. Kemudian lawahatul lil bashar, neraka sakor itu menghanguskan kulit manusia, hitam pekat poton. Kan neraka sakor itu menghanguskan kulit manusia. Kemudian di akhir ayat itu disampaikan oleh Allah, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat. Di atas neraka sakor itu ada 19 malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga itu songar, bengis, kasar, tak mau kompromi. Hati-hati. Mengapa kok sampai 19? Sama dengan seorang artis, seorang pejabat punya satu bodyguard yang mengiri kemana dia pergi. Kata temannya, itu cuma satu bodyguard. Saya punya 5 bodyguard. Bagaimana kalau di neraka sakor ada 19 malaikat yang menjaga neraka sakor itu? Kalau di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian masing-masing, pelihara diri kalian masing-masing. Kalau sudah mampu kita menjaga, wa anfusikum, baru beranjak kepada keluarganya, anak dan istri kita. Semua orang yang ada di tanggung jawab kita di rumah itu menjadi tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan ahlinya, keluarganya dari dahsyatnya ancaman api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu terdiri dari daging-daging manusia dan batu. Penyonyor neraka ini adalah daging-daging kita semua dan dicampur dengan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, malaikat yang menjaga neraka itu kasar, bengis, songar, tak mau kompromi sedikit pun dengan orang yang ada di dalam neraka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu dialog ini diabadikan lebih awal oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran itu supaya menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita semua sebelum kita wafat nanti menuju alam akhirat. Sudah diberitahu lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ekstra hati-hati jangan sampai masuk ke dalam neraka sakor. Mudah-mudahan materi khutbah yang singkat ini bisa memberikan tambahan wawasan berpikir kita bahwa hidup kita ini hanya sementara. Paling lama kata Nabi 60 sampai 70 tahun, selebihnya dari itu hanya sedikit sekali. Sementara di akhirat itu khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Maka kita sekarang harus berpikir cerdas bahwa hidup dan kehidupan kita ini harus lebih banyak ditimbang dengan kehidupan dunia menuju alam akhirat, karena alam akhirat itu tempat kembali kita, tempat tinggal kita. Di dunia ini hanya menanam, nanti panennya di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita bersama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadrikil hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar.